Halo semua, jumpa lagi dengan saya Vincent dan saya Alda dalam Online Experience Gracia Community Purwokerto. Kami adalah mahasiswa dari STT Soteria Purwokerto. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang Kristen maupun yang bukan Kristen yang menyaksikan tayangan kami. Dan untuk teman-teman dari The City Light dan Gracia Community Jakarta, kami ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami menjadi berkat bagi Anda semua. Karena kami GCC Purwokerto berkomitmen untuk menjadi gereja yang gahar tapi ramah. Teman-teman, pandemi COVID-19 ini masih ada dan kita lihat bahwa belum ada tanda-tanda bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir. Tetapi kita harus tetap waspada, jangan kendor, untuk mengikuti anjuran daripada pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ini demi kebaikan dan keamanan kita agar kita tidak tertular dan menularkan virus COVID-19 ini. Mari kita terus dukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 ini, dan kita juga berdoa agar roda perekonomian Indonesia kembali normal, agar laju perkembangan perekonomian pun dapat semakin membaik. Tentu saja ini semua memerlukan kerjasama dari semua elemen bangsa dalam mematuhi protokol kesehatan yang ada agar penyebaran COVID-19 ini dapat teratasi dengan cepat dan tepat. Oh ya Alda, berbicara tentang doa, kita semua pasti tahu apa itu doa. Bahkan doa menjadi kehidupan kita sehari-hari. Why pray? Itu adalah tema khotbah kita hari ini. Mengapa berdoa dan bagaimana seharusnya kita berdoa? Selengkapnya, renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lois. Namun sebelumnya, Betty dan Bianca bersama GCC Band Purwokerto akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Tak Terbatas. So teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini, dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Buat kasih setia-Mu Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami. Oh.
Apa kabar semuanya? Senang bisa jumpa kembali dan menyapa Bapak Ibu semua dalam ibadah hari ini. Dengan doa dan harapan semuanya sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita bertanya-tanya mengapa doa-doa kita tidak dijawab? Walaupun kita telah berdoa selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun? Saya pun pernah bertanya-tanya tentang hal ini. Bahkan saya berkata, aku tak bisa memahamimu Yesus. Mengapa tak kau kabulkan dan jawab doaku? Aku perlu jawaban doamu. Tetapi jawaban itu tak kunjung tiba. Ketika saya membaca Matius 6 ayat 5-15, Tuhan Yesus menjelaskan pesan itu dan memberikan arti yang gamblang, jelas, dan cara menghampiri Tuhan yang benar, serta cara menerima jawaban doa. Banyak orang tidak akan datang kepada Tuhan sampai pada suatu saat dasar utama kehidupan mereka runtuh. Saat mereka tak memiliki tempat lain untuk berpaling, mereka datang kepada Tuhan. Dan saat itu merupakan saat terbaik bagi Tuhan untuk menjangkau kehidupan seseorang, yaitu saat kehidupan orang itu runtuh dan hatinya hancur. Sebenarnya Tuhan lebih suka menjangkau kehidupan kita sebelum kita mengalami saat yang sulit. Tetapi kebanyakan orang tidak akan datang kepada Tuhan sampai mereka membutuhkannya, karena mereka ingin menangani segala sesuatu dengan kemampuan mereka sendiri. Jika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, siap untuk menerima, maka Tuhan akan masuk ke dalam kehidupan kita dan melakukan apa yang ingin Ia lakukan terhadap kita. Karena Tuhan akan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia, Ibrani 11 ayat 6. Karena itu, kita tidak dapat mencari Allah dengan setengah hati dan berharap untuk mendapatkan semua hal yang indah dari surga, karena doa-doa kita tidak akan pernah dijawab dengan cara seperti itu. Berbicara tentang doa, mungkin kita berkata, saya sudah melakukannya. Doa pagi waktu bangun tidur, doa makan, doa kalau mau pergi sekolah atau bekerja, doa kalau mau tidur malam. Bagaimana doa kita setiap hari? Asal berdoa, asal ngomong aja, ataukah berdoa dengan kesungguhan hati? Martin Luther berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Jadi kerohanian bisa mati kalau kita tidak berdoa. Mother Teresa mengatakan dasar doa adalah perasaan cinta manusia kepada Tuhan dan cinta Tuhan kepada manusia. Alkitab menyatakan bahwa semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam namanya, kepada mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya setiap pengikut Yesus disebut anak-anak Tuhan. Sudahkah kita mengetahui kebenaran itu? Jika sudah, masihkah kita datang kepada Tuhan dalam doa seperti orang asing atau seperti seorang budak yang diliputi ketakutan? Mengapa kita merasa begitu jauh, terpisah dari Tuhan dan takut mengungkapkan isi hati melalui doa? Doa adalah sebuah hubungan. Bagaimana sikap kita akan menunjukkan seberapa jauh arti hubungan itu bagi kita. Dalam hidup ini kita perlu berdoa. Karena itu suatu kewajaran dan juga sebuah kebutuhan, karena kita adalah manusia yang terbatas. Galatia 4 ayat 6-7 mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa datang kepada Tuhan melalui doa
dan memiliki hubungan yang sangat karib seperti anak dengan bapaknya. Berdoalah dengan bahasa sederhana seperti anak yang sedang berbicara dengan bapaknya. Percayalah bahwa Roh Kudus akan menyampaikan doa kita dengan sempurna ke hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengerti apa maksud kita. Tuhan mau kita bersikap sederhana seperti anak yang karib dengan bapaknya. Doa merupakan persekutuan dan permohonan kepada Allah. Ini disebabkan hubungan orang Kristen dengan Allah adalah hubungan antara anak dengan Bapa. Jadi wajar sekali jika seorang pengikut Yesus berdoa, yakni bersekutu, berbicara, dan minta sesuatu dari Sang Bapa atau Allah. Malahan aneh jika ada pengikut Yesus yang tak mau berdoa, padahal mengaku Allah itu adalah Bapaknya. Memang tanda pertama seorang yang bertobat adalah lahir baru. Tanda orang yang mengalami lahir baru adalah berdoa. Matius 6 ayat 5-15 mengajarkan kita bagaimana cara kita berdoa dengan benar dan menerima jawaban doa. Ada 3 kewajiban agama, yaitu sedekah, berdoa, dan berpuasa. Tentang sedekah telah kita pelajari beberapa waktu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana harus berdoa. Bagaimanakah kita berdoa? Di manakah kita harus berdoa? Orang-orang Yahudi terbiasa berdoa di tempat-tempat tertentu dan pada jam-jam tertentu. Doa merupakan suatu tradisi yang memang seharusnya dijalankan, sehingga tidak jarang mereka berdoa secara tergesa-gesa, sehingga mereka tidak menikmati arti berdoa dan berdoa menjadi tidak sesuai dengan maksudnya. Dan tidak heran bila ada orang yang berdoa di tempat-tempat tertentu supaya dilihat orang dan dipuji sebagai orang yang saleh. Doa bukan suatu demonstrasi rohani, melainkan suatu hubungan pribadi antara Allah dengan kita. Kebanyakan dari kita berdoa ketika sadar bahwa kita tidak sanggup untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan memerlukan bantuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Atau kita berdoa karena ingin mendapatkan ketenangan, hikmat, kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Doa seharusnya berasal dari hati kita. Apakah karena kebutuhan atau karena kita memang memiliki suatu relasi dengan Tuhan? Kita bisa berdoa di mana saja karena Allah memang maha hadir atau omnipresent. Doa yang benar seharusnya merupakan suatu hubungan pribadi dengan Allah dan bukan tradisi. Doa berasal dari hati. Hendaklah kita mengatakan isi hati kita apa adanya kepada Tuhan. Matius 5 ayat 5-8 berbicara tentang doa. Dalam perikop itu digambarkan bahwa Allah sangat membenci kemunafikan. Tapi Dia senang bertemu dan berbicara dari hati ke hati dengan umat tebusannya. Seperti seorang bapa yang sangat mengasihi anaknya, memanggilnya untuk diajak berbicara supaya dapat menikmati dia. Dalam buku katekisasi Westminster ada sebuah pertanyaan, apa tujuan terbesar dan terutama dalam kehidupan manusia? Jawabannya, untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Kita bisa memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya bila kita berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang munafik itu senang memanjatkan doa-doa yang membuat orang berpikir kalau mereka sangat rohani, sangat mengasihi Tuhan, dan sangat saleh. Tetapi apa yang mereka tampilkan ternyata palsu, karena sebenarnya mereka tidak mempedulikan Tuhan dan mereka sombong, jauh dari kesalehan sejati, karena tujuan mereka berdoa adalah agar mendapat pujian.
Dalam berdoa, kita harus memiliki motivasi yang tulus. Ayat selanjutnya mengatakan, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ini bukanlah suatu komunikasi dan doa kepada Tuhan, melainkan kepada orang lain yang sedang lalu lalang. Orang munafik hanya fokus pada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan yang mendengarkan doa. Berkenaan dengan ini, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Barometer yang mengukur kesungguhan dalam berdoa itu bukan orang lain, tetapi Allah. Tuhan menghendaki pengikut Yesus berdoa dengan satu sikap hati yang rindu berkomunikasi dengan Tuhan secara terbuka, jujur, dan tulus di hadapannya. Walaupun Tuhan telah mengetahui seluruh isi hati setiap orang, kita mau belajar berdoa dengan hati kita, jangan berdoa tanpa hati. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ini merupakan jawaban dari ayat 5 yang merupakan teguran terhadap kebiasaan berdoa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Karena doa bukanlah sebuah demonstrasi rohani, melainkan suatu hubungan pribadi antara Allah dengan kita. Doa bukan merupakan pertunjukan untuk dipertontonkan dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa di tempat tersembunyi dalam hubungannya dengan kebiasaan orang Yahudi. Tuhan Yesus mau supaya pengikut-pengikutnya masuk ke dalam kamar dan menutup pintu saat berdoa. Tuhan Yesus sendiri sering mencari tempat tersembunyi untuk berdoa. Ia berdoa di atas gunung-gunung. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kita tidak perlu berdoa kepada Tuhan dengan perkataan yang bertele-tele atau sekedar ucapan basa-basi. Doa seperti ini bukan berasal dari lubuk hati, melainkan sebatas ucapan di mulut saja. Doa yang bertele-tele bisa diartikan pula berdoa dengan memakai istilah-istilah yang kelihatannya rohani, padahal hati dan pikiran sama sekali tidak terpusat kepada Tuhan. Doa yang Tuhan kehendaki adalah yang jujur, terus terang, singkat, dan sederhana. Apa yang ada di dalam hati, tanpa ada kepura-puraan atau dibuat-buat. Tuhan Yesus menegur doa yang diucapkan berulang-ulang, karena doa seperti itu disebut seperti doa mantra. Kalimat yang diucapkan adalah kalimat-kalimat yang dianggap berkuasa menggerakkan para dewa untuk mengabulkannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa di surga tidak perlu dimanipulasi untuk memelihara umatnya. Tujuan doa bukan karena kita takut diabaikan oleh Bapa atau dilupakan oleh Tuhan sehingga kita harus berseru agar Tuhan ingat kita. Tidak. Doa tidak akan bisa membuat Allah melakukan sesuatu yang Allah tidak ingin lakukan. Orang-orang saleh akan berdoa untuk menyatakan kerinduannya agar kerajaan Sang Bapa dinyatakan. Dalam doa juga menyatakan kebergantungan secara mutlak kepada Bapa dan tentunya juga menyatakan kekaguman akan kemuliaan Allah di dalam doanya. Hal ini tidak akan mungkin ada di dalam doa orang-orang yang tidak mengenal Bapa surgawi. Apakah selama ini kita berdoa hanya untuk mendapat pujian manusia? Doa sejati adalah doa yang menuntut
seseorang untuk bayar harga untuk hal-hal yang didoakan. Doa sejati harus keluar dari hati yang terbeban dengan sangat, sehingga selain berdoa, orang yang mendoakan juga rela mengorbankan waktu, tenaga, uang, bahkan diri sendiri, supaya apa yang didoakan benar-benar terjadi. Doa sejati adalah memohon kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih. Jika kita memerlukan sesuatu, kita tidak perlu memaksa Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita perlukan. Doa sejati adalah doa yang dipanjatkan dengan ketekunan yang besar, sekaligus keyakinan yang besar akan kedaulatannya, kebesarannya, dan kebaikannya. Dalam doa Bapa kami, ada unsur penyembahan kepada Tuhan, dan doa ini dibuka dan ditutup oleh suatu pernyataan iman. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kudus dan mulia hanya untuk Tuhan saja. Jadi kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Memanggil Bapa kepada Allah menunjukkan kepada kita bahwa kita berdoa selayaknya seorang anak kepada bapaknya. Sekali lagi, doa merupakan relasi, yaitu antara seorang anak dengan bapaknya. Seharusnya kita tahu dan percaya bahwa kita itu anak Tuhan. Kita memiliki akses kepada Tuhan sama seperti seorang anak kepada bapaknya. Suatu pernyataan iman bahwa kita percaya kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Suci. Matius 7 ayat 7-11 mengajarkan bahwa Allah peduli dan mengerti apa yang baik bagi anak-anaknya. Kata dikuduskanlah namamu mengajarkan kita sebagai anak Tuhan, hendaklah kita menjaga nama baik Tuhan. Jangan bikin malu Tuhan dengan kelakuan dan hidup kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hanya Tuhan yang mempunyai kekuasaan atas hidup kita. Pengakuan bahwa hanya Tuhan yang paling mulia, kudus, dan berdaulat atas diri kita. Kita boleh minta apa saja, tetapi hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Orang yang berdoa adalah orang yang tidak memaksakan diri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Bapa Surgawi. Dia sumber dari semangat hidup, sumber dari segala aktivitas hidup kita. Dia pelindung dan pemelihara hidup kita. Dalam doa, kita sedang berkomunikasi dengan seseorang yang hebat. Kita menyampaikan isi hati kita kepada orang yang dapat diandalkan dalam hidup kita. Dengan sadar, kita melepas kerajaan kita dan menyerahkan hidup kita untuk turut dengan kehendak Tuhan. Kita harus belajar mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dan melaksanakannya untuk mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya. Kehendak Allah adalah yang terbaik bagi hidup kita. Dengan berdoa, datanglah kerajaanmu. Ini mengingatkan kita bahwa dunia membutuhkan Tuhan. Adalah tugas kita untuk merealisasikan kerajaan Allah untuk dinyatakan di muka bumi secara luas. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Merupakan permohonan supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan fisik kita sehari demi sehari. Selain merupakan suatu permohonan, ini juga merupakan suatu pernyataan iman bahwa kita hidup sehari demi sehari berdasarkan kemurahan Allah. Hidup kita adalah suatu kepercayaan yang diberikan Allah atas kita. Sehari demi sehari mengajarkan kita untuk belajar puas, mengerti apa artinya kecukupan. Kalau kita mengerti bahwa hidup adalah suatu kepercayaan yang diberikan Allah setiap hari,
kita juga tidak akan pelit untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Suatu permohonan supaya kita mendapatkan ketenangan batin. Kita sering merasa gelisah sebagai akibat dari hati nurani kita yang terusik oleh dosa yang kita lakukan atau karena perasaan bersalah yang kita rasakan. Karena itu, kita memerlukan pengampunan dari Allah untuk mendapatkan ketenangan batin. Pengampunan memiliki dua aspek: menerima pengampunan yang melegakan jiwa dan membuang segala kemarahan, kepahitan, dan kebencian kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam pikiran orang Yahudi, Tuhan Maha Tahu. Segala sesuatu terjadi di dalam pengetahuan Allah, termasuk pencobaan. Karena Tuhan tahu apa yang akan kita alami, dan pencobaan itu terjadi seizin Tuhan. Sehingga orang Yahudi mengatakan bahwa pencobaan itu terjadi dari Tuhan juga. Bukan suatu permohonan bahwa kita akan dihindari dari segala pencobaan. Karena Alkitab mengajarkan bahwa hidup itu adalah ujian. Dari kecil sampai dewasa, sampai tua dan meninggal, kita tidak pernah terlepas dari segala macam ujian. Yakub 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena lewat pencobaan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mazmur 119 ayat 71 mengatakan bahwa pencobaan itu baik bagi kita, supaya kita belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa pencobaan itu tidak datang dari Tuhan, tetapi dari diri kita sendiri. Yakub 1 ayat 13-15. Pencobaan diizinkan Tuhan atas kita supaya kita dewasa di dalam hidup dan semakin dekat dengan Tuhan. Ayat ini seharusnya memberi kita pengertian. Janganlah biarkan kami jatuh, tetapi lepaskan kami dari si jahat. Memohon pertolongan Tuhan untuk kita dapat mengatasi pencobaan yang kita alami dalam hidup. Lewat doa, kita bergantung kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup ini ujian, dan bersama Tuhan kita akan mampu melewati ujian-ujian kehidupan. Ayat 13b merupakan penutup bagi suatu doa, yaitu pernyataan iman dan pujian kepada Tuhan. Di akhir doa, kita percaya bahwa doa yang kita katakan adalah doa kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mampu. Kata amin mengingatkan kita bahwa kita setuju dan percaya akan siapa yang kita percayai. Ayat 14 dan 15 menjelaskan adalah sulit untuk menerima pengampunan dari Allah selama masih ada kebencian, kemarahan, dan kepahitan yang mengganjal hati kita. Untuk mendapatkan ketenangan batin, hendaklah kita hidup berdamai satu sama lain. Doa kita akan didengar dan dikabulkan Tuhan bila memiliki pengampunan terhadap sesama. Doa adalah suatu hubungan pribadi dengan Allah. Sebagai pengikut Yesus, kita terkadang sulit untuk berdoa, malas, dan tidak dapat menikmati doa. Salah satu sebabnya adalah kita tidak mengerti tentang doa. Doa merupakan komunikasi dua arah. Di dalam doa, bukan hanya kita yang berbicara, tetapi kita juga mendengar Tuhan berbicara. Jadi masalahnya sekarang, bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Yang harus dilakukan, mendisiplin diri kita untuk bersekutu dengan Allah secara pribadi. Tenangkan hati kita, fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan ketika berdoa. Mempelajari firman Tuhan dengan seksama. Lewat firman-Nya kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat akan apa yang harus dilakukan.
mengambil keputusan-keputusan, dan kemana kita harus pergi. Roh Kudus akan mengajarkan kita segala sesuatu, menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, serta memimpin kita kepada kebenaran. Apa yang dikatakan Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Bisikan Roh Kudus selalu memuliakan Tuhan. Lewat orang-orang sekitar kita, lewat berbagai peristiwa dan situasi, Allah berbicara kepada kita. Ada kalanya kita merasakan seolah-olah Allah itu sedang berdiam diri, karena Allah bukanlah mesin penjawab telepon otomatis. Pada saat-saat tertentu Allah berdiam diri, tetapi tidak berarti Dia meninggalkan kita. Pada saat-saat itulah iman kita diuji dan dilatih untuk semakin dewasa di dalam hidup dan semakin dekat kepadanya. Iman bukanlah emosi sesaat, tetapi juga pengertian dan percaya kepada Tuhan. Mazmur 65 ayat 3 mengatakan, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Allah adalah Allah yang senang mendengar dan menjawab doa. Ini adalah salah satu sifat Allah. Maka adalah satu kerugian bagi kita sendiri bila kita tidak mau berdoa. Dalam hidup ini kita perlu berdoa karena keterbatasan kita. Kita harus benar-benar bergantung kepada Allah yang kita harapkan melalui doa. Keterbatasan kita dalam berbagai hal membuat doa sebagai suatu kebutuhan. Doa akan mengubah segala perkara karena doa menggandeng kita dengan tangan yang menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Doa membawa Allah turun ke bumi. Amin. Mari kita berdoa. Kami disadarkan kembali bahwa kami harus datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kami tidak bisa mencari Tuhan dengan setengah hati. Kami tahu doa bisa menerobos perkara yang mustahil. Karena melalui doa, kami bisa berhubungan dengan Tuhan, layaknya seperti anak dengan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mendoakan untuk teman, keluarga, sahabat kami yang kurang sehat. Kami mohon Tuhan memulihkan kesehatan mereka semuanya dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan juga memberkati apa yang menjadi kebutuhan kami. Cukupkan dengan berkat-Mu sehingga kami boleh terus menyaksikan anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup ini. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, usaha pekerjaan kami, dan buatlah semuanya berhasil. Tuhan juga memberkati semua persembahan yang kami berikan untuk menunjang kegiatan-kegiatan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati balik dengan berkat berlimpah. Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Kita jumpa kembali di ibadah yang akan datang. Terima kasih Ibu Pendeta Lois yang telah memberikan renungan yang membuat kami semakin mengerti tentang apa dan bagaimana berdoa. Semoga perenungan firman Tuhan dapat semakin memotivasi kami untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Serta saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang luar biasa untuk rekan-rekan saya, all team GCC Purwokerto yang telah melayani ibadah online kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang telah dengan setia memberikan persembahan. Semoga Tuhan memberikan kemudahan dan keberuntungan dalam menjalankan usaha dan pekerjaan kita.
Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau dapat mentransfer melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, jangan kendor dengan terus mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan memakai masker ketika kita keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Vincent. Saya Alda, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami.